Hello good listeners, podcast Omong Talks. Welcome to Omong Talks. Alright, masih di Jaga Malam barengan sama Masan. Dan di Jaga Malam kali ini senang banget aku kedatangan tamu-tamu keren nih ya. Bisa kenalan aja ya, langsung gitu ya. Dari ada siapa di sini? Silahkan. Sudah. Halo Kak, Ya benar. Terus perkenalkan nama saya Yunit, saya Distrik Sosial Mobilisasi untuk Kota Surabaya. Saya bekerja menjadi seorang aktivis yang memang konsen di preventing TB atau terapi pencegahan TB untuk komunitas atau orang dengan HIV. oh gitu ya. Iya Kak. Sebelum kita bahas-bahas, kita kenalan aja dulu ya. Oke. Mungkin itu dulu dari saya. Lanjut ke Ai, silahkan. Iya, Kak Ai, Perkenalkan, silakan. nama saya Hai, saya petugas pendamping atau petugas lapangan di isu HIV di PKBI Jawa Timur. Oh gitu. Iya. Iya. Sehat semuanya? Aman ya? Sehat. Sehat gitu ya. Dan aku pengen tahu nih ya, pencegahan HIV tuh yang paling mendasar tuh harus bagaimana sih? Kalau pencegahan HIV yang paling mendasar karena prinsip penularan HIV itu kan selain bertukar cairan itu kan pasti berhubungan seks ya Kak ya. Iya benar. Jadi kalau trennya sekarang orang kan ada aplikasi dating juga kan Kak. Jadi benar. itu juga menjadi salah satu salah satu angka yang menambah angka temuan HIV, tapi nggak dari situ juga. Sebenarnya kalau bicara tentang HIV itu pencegahannya harus dengan seks yang aman seperti itu. Misalkan bisa pakai pengaman, terus pakai misalkan kalau punya pasangan ya harus setia sama pasangannya. Jadi kayak gitu. Jadi menerapkannya dari diri sendiri dulu baru ke orang lain. Terus tanda-tanda yang paling umum deh orang pengidap HIV itu yang kayak gimana? Tanda-tanda fisik deh ya. Kalau tanda-tanda fisik sebenarnya ini lebih ke klinis ya, tapi saya akan ngomong sesuai dengan sudut pandang saya sebagai komunitas. Jadi kalau HIV sebenarnya nggak bisa dilihat dari fisik atau orang yang gemuk pun juga bisa kena HIV, atau orang yang kurus pun belum tentu dia juga HIV. Nah, cara yang paling tepat adalah ya dengan tes. Misalkan kalau di di Surabaya ada PKBI Jawa Timur yang memang concern ke outreach atau penemuan kasus HIV. Jadi di situ ada tim penjangkau. Nama saya ini juga tim penjangkau. Bisa dijelaskan? Iya, bisa dijelaskan. Jadi mungkin nambahin lagi tentang pencegahan itu. Kenalan dulu dong. Sudah tadi? Oh, tadi. Iya. Jadi hampir mirip suaranya gitu ya. nambahin tentang pencegahan tadi, pencegahan di Surabaya atau di Indonesia sekarang ada namanya PrEP. PrEP itu yaitu tadi pencegahan untuk biar tidak tertular HIV. Jadi di Indonesia ada. Terus untuk tadi ciri-ciri atau memang secara fisik tidak akan kelihatan, dengan mengetahui dengan melakukan tes HIV di layanan kesehatan Surabaya. 63 puskesmas di Surabaya sudah bisa melayani tes HIV tersebut. Gitu aja. Angka tertinggi tahun ini termasuk tinggi nggak penjangkit HIV? Kalau angka sebenarnya kita itu lebih ke ini ya. Tapi kalau angka maksudnya yang diketahui aja gitu loh. Termasuk tinggi nggak tahun ini? Tinggi atau tidaknya itu kan tergantung, itu kan namanya prevalensi ya kan. Jadi semakin tinggi sebenarnya bagus, karena apa itu kan ditemukan. Jadi kalau misalkan angkanya menurun itu malah harus dipertanyakan, karena ini benar nggak sih dicari kayak gitu. Oh gitu. Jadi kalau bicara tinggi mungkin kami kurang paham ya terkait angka ya. Tapi kalau misalkan tinggi atau tidaknya itu tergantung dari masing-masing daerah. Kalau Surabaya sendiri memang cukup tinggi kalau di 2023, karena saya sekarang lebih concernnya ke TB juga. Mungkin Mas Said bisa jelasin yang untuk kasus HIV. Kasus HIV-nya ya tetap, makanya sama apa yang dikatakan Mas Yuni tadi, bahwa ketika tidak ditemukan itu akan menjadi pertanyaan apakah kita sudah tepat sasaran atau enggaknya gitu kan. Kalau emang tinggi pastinya setiap tahun pasti akan ada ditemukan kasus-kasus baru gitu aja sih sebenarnya. Iya. Kita bahas HIV-nya dulu ya. Iya, Nanti
Nanti kita masuk lebih dalam lagi di sesi kedua gitu ya. Betul. Iya. Terus apa saja tantangan yang dihadapi ODH dalam menjalani tindakan pencegahan HIV? ODA pencegahan. Kalau ODA kan berarti memang dia sudah positif. Positif. Jadi pencegahan ini untuk teman-teman yang mungkin bisa jadi pasangan si teman-teman yang ODIF. Nah, kita nyebutnya ODIF ya Mas ya sekarang karena memang gitu ya? kalau ODA itu belum tentu orang yang HIV itu belum AIDS, belum tentu AIDS. HIV Belum itu tentu lah ya. ke Belum tahap tentu AIDS. Jadi dia sudah HIV tapi belum AIDS. Kalau ODIF, kalau ODA itu kan orang dengan HIV AIDS. Kalau ODIF orang dengan HIV saja. Oh, iya, Jadi ketika orang yang ODIF itu belum tentu AIDS gitu aja karena ketika dia masih fase 1 atau 2 itu masih HIV saja nggak sampai AIDS. Jadi penyebutan ODA sekarang bergeser menjadi ODIF gitu aja. Oh gitu. Karena apa tuh? Ya apa ya biar nggak terlalu Kalau- dipandang buruk atau terlalu berat gitu kan. gitu Kalau ya. AIDS kan terlalu berat akhirnya, makanya sebutannya menjadi ODIF agar biar terdengar ringan, lebih slow. Iya, lebih mana ya? Iya. Bicara lagi tentang ODA sama ODIF itu kan kita pingin mengikis stigma. Jadi kalau di komunitas itu sampai ada slogannya yang tahun 2023 ya, Ada. bergerak bersama Bersama. komunitas. Jadi sebenarnya kalau komunitas ini sudah melakukan peran-peran itu. Jadi sampai ada slogan dari Kemenkes bergerak bersama komunitas ini. Jadi sebenarnya yang melakukan kerja-kerja advokasi atau mungkin di isu HIV itu didominasi oleh teman-teman dari komunitas. Komunitas di sini bisa seperti teman-teman dari PKBI, terus teman-teman dari Mahameru, teman-teman dari Jaringan Indonesia Positif, teman-teman dari IP Jatim atau teman-teman dari yayasan lain yang memang konsennya di isu HIV. Oh, gitu Seperti ya. itu. Iya. Dan apa ya? HIV ini sebuah penyakit yang bisa disembuhin nggak? Nggak bisa ya? Kalau Untuk bicara HIV. disembuhin, sebenarnya HIV itu kan saya melihatnya ini Iya, dari iya. sudut pandang saya kan. Iya, benar-benar. HIV itu bukan penyakit, tapi HIV itu adalah virus yang memang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau penyakit ini terus kan ada lagi yang tanya HIV ini bisa disembuhkan atau enggak. Terus ada juga yang tanya HIV sudah ada obatnya atau enggak. Saya jawab satu-satu, HIV sudah ada obatnya. Itu ARV, antiretroviral virus atau obat yang untuk menekan si virus itu. Tapi kalau HIV bisa disembuhkan, disembuhkan ini yang seperti apa? Kita bisa membuat HIV ini berteman dengan kita tanpa kita merasakan sakit selama kita mau akses ARV itu. Nah, kalau di komunitas sendiri atau teman-teman yang sudah positif biasanya mereka kan masih sulit untuk penerimaan diri. Jadi kadang-kadang masih nggak bisa membedakan antara HIV terus bisa sembuh atau enggak, sehingga kadang-kadang teman-teman ini juga larinya ke obat herbal kayak gitu. Bisa nggak obat herbal tuh? Sejauh ini obat HIV adalah ARV, jadi tidak ada obat lain. Nah, tapi kenapa teman-teman kan yang mungkin yang sudah positif ini kan minumnya kok seumur hidup. Kalau menurut saya minumnya jangan dibuat seumur hidup, tapi dibuat minumnya setiap hari agar si ODIF ini nggak sakit. Karena balik lagi virus ini akan menyerang sistem kekebalan tubuh. Benar. Kalau virus ini nggak ditekan, sistem kekebalan tubuh waktu bisa turun dan dia akan jadi sakit. Nah, terus korelasinya dengan terapi pencegahan tuberkulosis adalah angka paling tinggi penyebab kematian HIV adalah TBC. Nah, kalau sudah bicara tentang TBC itu kan pengobatannya beda lagi. Dia harus minum ARV, obat HIV itu dia harus minum obat TB juga. Sehingga kadang-kadang untuk mengkondisikan ODIF ini mau minum obat secara teratur itu susah. Tapi di Surabaya sendiri ada PKBI, ada Mahameru yang memang konsen di penjangkauan dan pendampingan. Saya rasa teman-teman juga, misalkan kalau ada temuan, mas saya ada temuan, itu nggak akan ini ya. Kadang-kadang kan ODIF yang baru mengetahui statusnya itu kan merasa kayak takut atau mungkin masa depannya hancur. Padahal dikucilkan juga ya. Ya, kadang-kadang mereka mengucilkan diri sendiri. Stigma itu datang dari teman-teman dia. Gitu. Belum apa-apa mereka sudah kayak aduh, Gimana ya? apa kuliahku, atau mungkin mereka wes kayak nggak bisa berpikir
pikirannya cuma satu, waduh ini nanti aku bakalan sehat nggak sih. Nah, yang harus ditekankan adalah selama dia minum ARV, dia akan terjaga jumlah virusnya, sehingga kalau di pengobatan HIV sendiri ada yang namanya tes Viralut. Nah, tes Viralut ini mengukur virusnya itu sudah tertekan atau enggak, atau mungkin bahasa medisnya tersupresi ya kayaknya. Sehingga kalau sudah tersupresi, si ODIF ini juga tidak akan menularkan ke orang lain selama CD4-nya tolong dikoreksi. CD4-nya di atas 200. CD4 itu sistem kekebalan tubuhnya. Nah, kalau VL-nya itu untuk melihat atau menghitung jumlah virusnya, seperti itu. Jadi kalau stigma yang dulu HIV nggak bisa menikah, bisa banget. Bisa ya? Bisa banget. Tapi untuk sembuh total gimana? Tetap di kondisi sehat bisa. Kalau sembuh total itu artinya gimana? Nggak ada virusnya. Virusnya akan tetap ada. Oh gitu ya. Tapi tidak akan menularkan ke orang lain selama dia patuh minum ARV, menjaga viralnya tidak terdeteksi, dan CD4-nya juga di atas 200. Akan menambah kualitas hidupnya lebih baik. Oh gitu. Iya. Ini insight banget ya buat apa ya, teman berdua juga. Jadi ini kan sudah tahun 2024 ya. Nah. Saya rasa HIV ini bukan suatu penyakit yang semengerikan dulu. Mungkin karena ya balik lagi kerja teman-teman komunitas. Jadi kalau dilihat 10 tahun ke belakang, mungkin dulu kalau HIV udah pasti kayak heboh gitu ya kayaknya. Tapi sekarang sudah enggak, sudah ada obatnya. Terus pencegahannya juga sudah ada. Di PKBI juga ada pencegahan HIV. Jadi teman-teman yang punya risiko tinggi, misalkan satu pekerja seks, atau mungkin orang yang bahasa istilahnya itu LSL, lelaki yang seks dengan laki-laki, itu juga beresiko. Mereka bisa akses PrEP itu, dan itu gratis, disupport oleh Dinas Kesehatan. Terus layanan PrEP juga sudah ada berapa Kak? Ada 10 puskesmas dan 1 klinik PKBI Jatim. Termasuk layanan PrEP juga ada di PKBI Jawa Timur, seperti itu. Klinik PKBI Jatim. Jadi sebenarnya semua itu kan ada solusinya ya. Benar. Tapi kadang-kadang orang itu kan nggak mau tahu, nggak mau akses, nggak mau cari informasinya sudah benar atau enggak. Kadang-kadang teman-teman yang ini cari informasinya itu nggak di suatu apa ya, misalkan situs web yang terpercaya, misalkan Dinas Kesehatan, atau mungkin yayasan memang dia sudah valid lah ya, percaya atau valid kayak gitu, sehingga masih banyak simpang siur yang harus dibenerin kayak gitu. Pemahaman tentang HIV, penularannya juga harus benar-benar di ini Kak. Tadi kita udah ngobrol banyak banget ya tentang HIV nih ya. Satu pertanyaan nih, penting nggak sih terapi pencegahan pada OD HIV dan komunitas? Penting nggak? Pencegahan? Iya, pencegahannya. Kalau pencegahan HIV atau pencegahan yang lain? Iya, penting nggak? Kalau untuk yang pasangan ODIF ya, selama dia ini ya tahu ya penting sih PrEP, sangat penting PrEP. Oh, penting banget ya? Penting banget. Karena apa tuh? Karena ya ada istilah ya kan, ya mencegah lebih baik. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan punya pasangan ODIF atau mungkin punya resiko itu bisa dikatakan apa sih? Ya dia punya resiko, misalkan dia seorang pekerja seks, atau misalkan dia memang apa sih, gaya hidupnya atau lifestyle-nya itu memang lifestyle-nya yang American style atau apa, ya saya rasa harus akses PrEP ini, pencegahan ini. PrEP kan sudah ada di 10 layanan tadi kan sempat kita bahas. Terus yang selain pencegahan yang untuk orang yang belum HIV, biar mereka nggak HIV, nah orang yang HIV juga perlu pencegahan yang lain, pencegahan TBC. Kenapa? Karena orang dengan HIV lebih gampang terpapar TB, sehingga 20 kali lipat. Jadi itu sebabnya, jadi harus wajib ya. Ya, TPT namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis, itu gratis juga untuk teman-teman ODIF. Gitu ya. Berarti penting banget lah ya untuk OD ya. ODIF. Agak lupa ya. ODIF berarti orang yang belum tahu lah ya kepastian terjangkitnya atau gimana? ODIF itu sudah HIV. Udah positif. Iya. Berarti penting banget nih ya. Dari Kak ini gimana?
urusan pencegahan apa HIV? Penting nggak kira-kira? Dan caranya gimana nih? Misalkan orang yang kayak tadi kita udah cerita panjang lebar ya tentang orang yang apa yang belum teredukasi lah ya, nggak tahu caranya untuk lari dari penyakit ini gitu loh. Caranya gimana? Iya, pencegahan biar kita tidak tertular HIV yaitu tadi PrEP ada di 10 layanan puskesmas di Surabaya dan 1 klinik PKBI Jawa Timur. Itu juga gratis di hire oleh Dinas Kesehatan Surabaya. Jadi pencegahan bisa setiap ada pasangan itu penting juga gitu. Terus sama konsisten pakai pengaman itu penting juga biar kita terhindar dari HIV juga. Gitu aja sih. Iya. Tapi apa ya HIV itu ya, kita ngomongin HIV lagi lah ya. HIV tuh banyak yang apa ya? Yang terjangkit tuh banyak yang cowok atau yang cewek? Kebanyakan mana gitu loh. Kalau bicara tentang angka mungkin kami belum di situ lah ya. Iya, ranahnya kita bukan kalau angka itu biasanya kan teman-teman dari dinas yang memang konsen di program mereka untuk penanggulangan penyakit menular. Cuman kalau bicara tentang sebenarnya siapa aja bisa kena ya. Ya bisa lah. Jadi semuanya punya selama resiko. dia punya resiko itu macam-macam, bisa resiko dari hubungan seks atau nakes pun yang memang mereka melakukan, misalkan nggak sengaja nyuntik orang dengan HIV yang dia belum tahu statusnya, bisa saja. Tapi kan juga ada pencegahan untuk HIV yang untuk nakes ini namanya PrEP juga. Jadi kalau tadi kan Mas Ai ngomong tentang pencegahan HIV, itu ada PrEP namanya, pre-exposure prophylaxis ya. Itu diminum sebelum. Nah kalau untuk yang nakes ini diminumnya setelah dia terpapar 72 jam seperti itu. Oh seperti itu. Dan apa ya? Dan kalian sering edukasi di mana aja nih? Kalau saya sendiri kita bareng-bareng karena kami bicaranya kan TB/HIV TB/HIV ya. Kalau Mas Ai edukasinya selain lewat sosial media, tatap muka ada sosial media, misalkan dari Instagram, terus dari social dating itu ada aplikasi dating yang gimana memang tuh? Yang social dating dulu deh. Kalau yang social dating dulu itu kan intervensinya Mas Ai ini kan LSL kan ya. Jadi social dating teman-teman yang memang LSL dari beberapa aplikasi kuning, aplikasi kita nggak dating apps lah ya. Terus aplikasi biru kayak gitu, termasuk yang disebutkan sama saya chat. Oh iya. Tapi pernah nggak ke tempat-tempat yang kayak diskotik gitu-gitu, spa? Pernah. Edukasinya. Pernah ya, edukasinya di tempat-tempat hiburan. Treatmentnya gimana kalau misalkan edukasi di diskotik gitu-gitu? Kalau edukasi di diskotik ya tempat-tempat hiburan lah ya. Sebenarnya kalau edukasi kalau diskotik itu mungkin lebih ke penemuan kasus ya atau pencarian kasus ya. Edukasi diberikan ketika sambil proses pengambilan darah atau sampling darah seperti itu. Karena kalau edukasi di diskotik itu ya lebih ke edukasi ke yang punya tempat itu, misalkan maminya, edukasinya ke maminya, nanti maminya akan meneruskan ke anak-anaknya. Enggak yang dikumpulin jadi satu terus habis itu bisa dikumpulin jadi satu itu ketika emang mereka belum beraktivitas untuk kerja, kayak sebelum jam kerja itu bisa dikumpulin dulu, dan emang itu harus atas persetujuan mami-maminya atau persetujuan orang yang punya tempat hiburan. Jadi kita datang, mereka udah siap dan kita ngasih edukasi gitu dan melakukan langsung tes HIV-nya itu. Kalau mengumpulkan orang sebenarnya di teman-teman PKBI dan teman-teman Mary itu ada kayak FGD gitu ya, fokus group discussion yang itu secara kecil diskusi secara kecil atau forum kecil yang membahas misalkan yang lagi naik bukan lagi naik sih, tapi yang lagi digaung-gaungkan sekarang adalah pencegahan. Selain pencegahan HIV ada pencegahan TBC. Jadi melakukan kegiatan sosialisasi, mengundang kalau di pencegahan HIV-nya mengundang orang yang punya resiko tinggi tertular HIV, misalkan LSL laki-laki yang seks dengan laki-laki. Besar banget lah ya. PSP. Terus dari itu digali. Ketika sudah digali, sudah ada
diskusi mereka kan akan outputnya adalah setelah pemberian informasi itu mereka akan tes. Jadi seperti itu. Jadi goalnya adalah itu. Ketika mereka sudah paham, oh ternyata aku punya berisiko dan ternyata berisiko. Nah kita juga punya komunitas itu yang memang teman-teman yang udah sadar lah ya, bakal mengundang teman-teman itu. Nah kalau di pencegahan ODIF ya, pencegahan TBC untuk ODIF. Jadi mengundang ODIF juga untuk diberikan sosialisasi. Terus ada juga pre dan post test. Jadi kita lihat angkanya. Jadi pre-nya itu berapa, postnya itu berapa, ada kenaikan nggak? Nah, pre dan post test ini, pre-nya dilakukan sebelum dikasih pemaparan tentang pentingnya terapi pencegahan TBC. Setelah dikasih pemaparan itu, ada sesi diskusi ya Kak. Kemudian post test. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh ternyata dari 17 partisipan ada yang mau mengakses terapi pencegahan tuberkulosis itu berapa. Nah, terus itu kita juga ngomong ya ke layanannya. Misalkan ada permintaan sekian, karena memang kalau di pencegahan TB yang untuk ODIF ini masih terkendala dengan ketersediaan logistik. Sehingga sebenarnya teman-teman yang memang harusnya dapat TPT ini mereka belum dapat TPT. Tapi penyakit HIV itu yang aku tahu ya di sekitar aku tuh banyak yang dikucilkan gitu. Itu gimana tuh stigma kayak gitu? Cara apa ya? Tetap kuat kan pasti nggak mungkin nggak dikucilkan kan? Kalau dikucilkan sih enggak. Mungkin karena teman-teman yang menganggap itu suatu, misalkan tadi ada yang bilang itu aib atau apa, karena mereka belum paham. Harus paham dulu konsepnya kayak gimana, cara penularannya gimana, terus informasi juga yang ada sekarang yang di masyarakat masih masih menganggap HIV ini sesuatu yang buruk ya, yang akan dikait-kaitkan dengan sesuatu hal yang sebenarnya nggak ada kaitannya. Misalkan apa tuh? Penting sih. Aib kan, terus ya kayak gitu. Azab gitu kan. Jadi tugas kami sebagai pendamping juga untuk mengedukasi masyarakat di sekitar, untuk memberi edukasi bahwa HIV tidak seburuk itu, HIV nggak sekotor itu. Jadi bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat di sekitar untuk saling merangkul, menjadi teman, biar teman-teman tidak merasa terpuruk aja gitu. Iya. Tapi peran keluarga penting nggak? Sebenarnya kalau dibilang penting sangat penting. Tapi balik lagi ke pasien. Kecenderungannya mereka nggak akan cerita ke keluarga. Apalagi mungkin di beberapa pasien saya yang dulu yang sempat saya jangkau, mereka belum ngomong. Mereka masih ngiyus lah mas, aku fokus ke kuliahku dulu. Tapi ya itu mereka nggak cerita. Nah tapi kan kalau dari pihak layanan, terus dari kami juga dari petugas penjangkau itu selalu bilang tetap harus cerita ke satu orang, karena ya nggak tahu ya namanya ya, jangan sampai dia sampai sakit ya. Tapi kan apa salahnya ya, itu kan buat jaga-jaga juga kalau bentuk support system juga ketika emang keluarga tahu. Tapi di sisi lain ketika kita ngomong nih ya ke keluarga, itu kan ada dua kemungkinan ya. Kan itu penyakit itu datang dari seks kan ya. Iya. Seks bebas segala macam, pasti seks yang tidak aman. Iya benar. Itu takut ya diomelin segala macam. Kan kemungkinan itu mungkin yang kayak ditakutin anak-anak lah ya. Nggak ngomong ke orang tua. Kalau bicara tentang ya balik lagi ya ke preventing ya. Kalau sudah tahu seks yang tidak aman itu akan mengarah ke sesuatu yang buruk, misalkan kena HIV atau apa ya berarti harus tahu pencegahannya bagaimana. Bisa nih, aku tetap bisa melakukan kegiatan seks tapi dengan yang aman, misalkan akses PrEP, terus memakai pengaman kayak gitu. Akses PrEP tuh apa? PrEP itu obat pencegahan HIV. Pencegahan ya? Iya, pencegahan. Makanya kalau sudah merasa berisiko, bisa mengakses itu dengan syarat, dengan hasil tes HIV-nya negatif, itu bisa mendapatkan PrEP, obat pencegah HIV itu. Di klinik PKBI sudah ada ya? itu ya. Iya.
tadi menarik nih soal apa ya, dari dating apps itu gimana treatmentnya? Mau cerita dulu kan? Dating app mungkin ya itu tadi kan. Jadi kita kan Kalau sosialisasi ke masyarakat, ke diskotik kan ya pasti gitu Iya. lah ya, ke tempat. Kalau dating apps kan gimana Lebih tuh? ke personal Kak, karena Gimana tuh? mungkin kalau mungkin Satu, lagi. iya satu-satu deh. Satu-satu. boleh. Aku dulu ya. Iya. Saya dulu kan juga sama seperti Mas Said, sebelum saya di apa ya di apa isu preventif. di isu TBC. TBC. Jadi kalau misalkan di dating apps itu kan orang akan saling ketemu. Benar. Secara nggak itu kan sudah jadi itu rahasia umum lah kalau orang ketemu misalnya buka dalam istilah aplikasi T, PIN yang belakangnya R itu kan bisa langsung ketemu sama orang. Terus Benar. dari ketemuan itu mungkin bisa saja ya, tapi kan nggak semuanya. Bisa aja mengarahnya ke sesuatu yang lebih intens lagi atau lebih dalam, lebih deep. Misalkan apa ya namanya, fun atau Iya. something seperti itu. Nah, karena memang trennya seperti itu, yang harus dilakukan teman-teman dari komunitas selain menjangkau secara konvensional yang tatap muka ketemu orang, ya harus dengan yang non tatap muka atau virtual. Bisa jadi ketemuan dulu. Kalau saya dulu sama saya biasanya bikin profil tes HIV gratis kayak gitu. Kita kasih foto kita yang paling menarik agar orang tertarik kayak gitu. Biasanya akan ada 1-2 orang yang chat, tapi lama kelamaan akan banyak yang tanya. Nah, dari yang tanya itu misalkan satu hari ada 10 orang, berarti kemungkinannya kalau nggak 1 orang 2 orang itu akan mau kita ajak untuk ngomong lebih dalam lagi untuk penting, kenapa sih harus penting tes VCT itu, untuk apa. Misalkan kalau tes VCT itu dilakukan lebih awal, orang yang HIV-nya yang masih di tahap awal itu kan lebih enak dia tahu statusnya di awal daripada sudah nunggu lama, sudah di tahap yang stadium 2 atau 3 yang sudah timbul TB-nya, sehingga pengobatannya juga akan lebih lebih effort ya, perlu banyak effort lagi. Nggak kayak awal-awal lah ya. Balik lagi ke dating apps tadi, ya saya rasa semua teman-teman yang nggak cuma di Surabaya aja, di kota-kota lain, misalkan di Bandung, di Jakarta juga menerapkan itu. Karena waktu itu saya sama Mas Sai juga waktu ada pertemuan dengan teman-teman yang dari organisasi lain yang menjangkaunya, yaitu kasih edukasinya mulai dari yang kecil dulu via aplikasi dating. Kemudian ada juga yang pakai Instagram ya Kak ya. Iya, ada Instagram. Dan ada juga yang pakai Twitter. Twitter ini lebih cepat karena dia kalau pakai hashtag gampang sekali. Orang itu di Twitter, mencari. orang di Iya, Twitter tuh betul. macam-macam Iya. banget. Iya. Jujur itu aplikasi yang gini ya. Iya. Sekarang yang namanya gini. Kalau di Iya kan. jadi kalau di Twitter itu Kak, karena itu kan konten yang adult ya atau dewasa ya. Iya benar. Mau nggak mau di situ kan pasti banyak lebih gampang. Lebih ya. Misalkan aku pakai Twitter, aku ketemu orang cari hashtag, misalkan di situ ada yang akun kayak akun yang buat fun gitu ya misalkan ya. Nah, secara otomatis lebih gampang malah daripada di aplikasi dating. Cuman perbedaannya kalau di aplikasi dating kan lebih intens ya, yang arahnya pasti ke situ. Pendampingannya juga nggak sesulit yang kalau kita ketemu random di aplikasi yang itu tadi, di X tadi itu. Karena mereka nganggapnya ya wis lah, cuma sekedar kenal, terus sok-sokan ngasih edukasi. Terus apalagi sekarang yang gen-gen yang sekarang yang gini, itu kan kalau dikasih tahu kadang-kadang juga saya nggak ngejudge ya, tapi memang mereka cerdas, mereka kritis, tapi kadang-kadang sesuatu yang kritis itu sangat sulit untuk menerima masukan. Sehingga masukan yang ya wis lah mereka kegedean slow ya, kayak gitu. Akhirnya agak sulit lah ya. Akhirnya ya itu balik lagi ketika proses edukasinya yang memang berbeda-beda dengan rentan usia yang berbeda juga, sehingga proses pendekatannya juga beda. Waktu untuk ngegulin si anak ini mau VCT itu juga beda. Oh beda ya. Beda. Ya? Jadi misalkan Mas Sai beda. kenal sama orang di Instagram, karena di Instagram kelihatan fotonya kayak gitu. Tapi kalau sudah kelihatan fotonya kan lebih gampang ya kayak gitu. Analisisnya. Beda lagi kalau di aplikasi dating yang kadang-kadang
wallpapernya atau anonim. ya betul, anonim bisa dikatakan anonim. Sok misterius ya. Iya. Karena sekarang bilangnya kan sok misterius, misalkan akunnya nggak ada foto nggak ada foto profilnya, nggak ada postingannya juga, ya wis gampang-gampang susah. Tapi itu juga jadi tantangan buat teman-teman yang ada di komunitas. Kalau sekarang itu zamannya udah modern, kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman, ya bukan ketinggalan lagi, tapi akan timbul permasalahan baru. Benar. Iya. Mau nambahin? Enggak sih, hampir sama. Jadi memang dating chat itu ya emang kita susah-susah gampang untuk memberi edukasi, yaitu tadi emang harus secara personal, terus secara pakai kata-kata yang emang mereka nyaman dan nyambung langsung gitu kan. di ini ya. Jadi harus basa-basi dulu. Ada gitu-gitunya juga ya. Itu kan kalau langsung poin itu kan nantinya akhirnya dia juga boring kan atau apa. Jadi kita harus basa-basi dulu, perkenalan yang bercanda dulu. Iya betul. Jadi baru edukasinya masuk. Intinya kayak ngegiring gitu ya. Iya, ngegiring. Ayolah cerita. Iya, betul. Tapi kalau orang digituin tuh rata-rata bisa loh. Bisa. Jadi iya emang benar. Jadi digiring dulu. Jadi diajak ngobrol nyaman dulu, baru nanti dia akan banyak cerita tentang dirinya gitu aja. Gitu. Dan akhirnya peran kalian adalah ngasih edukasi ya. Betul. Iya. Itu jadi salah satu komunikasi yang efektif juga. Ketika kalau saya dulu misalkan proses pendekatannya ya saya jadi orang yang seperti mereka. Tapi aplikasi ini banyak banget. Banyak sekali. Orang dengan model apapun di sana. Iya. Justru banyak karena banyak yang viral juga sih di situ. Benar. Kalau dilihat itu kan konten dewasanya sudah sampai sejauh itu gimana caranya ini kalau nggak diseriusin ya disorot apa sih itu kan perilaku ya perilaku kalau sudah seperti itu ya gimana caranya si teman-teman dari komunitas itu semakin melakukan edukasi secara masif mulai dari yang kecil dulu misalkan aplikasi dating Instagram biar mereka juga aku punya resiko nih tertular HIV atau mungkin aku yang sudah HIV tapi belum akses TPT ya kita soundingnya ke itu ke platform itu atau omnichannel itu. Tapi yang di ini itu tuh mereka secara gamblang bahwa kami adalah kelompok ya dengan misalkan penyuka sesama jenis itu mereka sangat sounding gitu loh. Karena mungkin nggak tahu ya di aplikasi itu kan memang sudah nggak kayak aplikasi yang lain mereka legalitasnya ya kan sehingga itu jadi sarana mereka untuk berekspresi nggak apa-apa sih mending kelihatan kayak gitu kan lebih gampang ya kita tahu ternyata sasaran kita siapa nih gitu yang mau diedukasi ternyata gitu, bentukannya kayak ya, gitu tapi betul. namanya kan itu kan aplikasi yang susah ditembus ya. Jadi mungkin regulasi yang di situ juga agak gimana ya. Tapi kemarin juga sempat di sounding dibahas di salah satu podcast sama di salah satu berita yang katanya si aplikasi ini akan ditutup. Tapi nggak tahu juga. Nggak jadi. Karena mungkin ya itu sebenarnya itu nggak perlu ditutup. Kalau misalkan ya sekarang kan udah 2024 ya segala macam budaya kan sudah nyampur jadi satu ya gimana caranya anak-anak sekarang atau generasi yang sekarang itu bisa mengedukasi dirinya sendiri nggak apa-apa loh maksudnya orang kan kadang masih kayak nganggapnya misalkan seks itu masih sesuatu yang tabu tapi kalau nggak dikasih tahu takutnya si teman-teman anak-anak yang diproses proses tumbuh itu menjadi kayak penasaran sehingga rasa penasarannya itu kan ditekan. Ketika sudah nggak ditekan, misalkan dia sekolah atau mungkin nggak ada yang ngawasin, itu dia akan terlalu ekspresif sehingga keluar dari ini tadi garis-garis batasan itu. Biasanya kayak gitu orang yang semakin ditekan, semakin penasaran, dia akan menjadi pelaku. Oh gitu ya? Ya enggak. Jadi itu tugas-tugas kami pendamping untuk memberi edukasi secara kalau emang dia sudah secara belak-belakan mengakui sebagai
geng apapun itu kita bisa masuk secara personal dulu juga bisa, jadi kayak DM untuk perkenalan, ngobrol, akhirnya mengedukasi. Jadi ya kami sebagai pendamping di PKBI akan membantu mereka-mereka yang ya mungkin mereka adalah orang-orang cari jati diri, pendewasaan, makanya kita datang untuk memberi kenyamanan dan endingnya ke edukasi bahwa perilaku dan harus melakukan tes kesehatan itu, HIV itu gitu aja sih. Pertanyaan terakhir ya, karena udah mau selesai nih, tapi seru banget. Apa ya? Ada pertanyaan yang dari online kan? Dari online ya, bentar. Nah, dari dari juga ada. Iki ada tak? Oh ada lah. Nggak ada. Enggak sih, itu kelihatan nggak? Nggak ada yang tanya. Oh iya. Tapi biasanya teman-teman biasanya di kolom chat itu sih. Dari ini ada deh, dari si Siti 12 nih ya katanya. Iya. Kak Siti lah ya panggilnya. Ada 12-nya soalnya. Katanya gini, bentar. Udah ngelek nih. Katanya bagaimana dukungan keluarga dan komunitas dapat membantu ODIF dalam mencegah penularan HIV? Kalau lebih tepatnya ke edukasi ya Kak. Kalau sebenarnya ODIF yang sudah pengobatan, ini konteksnya ODIF kan tadi. ODIF. Bagaimana dukungan keluarga dan keluarga harus tahu kalau si itu ODIF, tadi lah ya. Iya, kadang-kadang si ODIF kan takutnya nanti aku jadi sumber penularan. Enggak seperti itu juga konsepnya, selama dia patuh minum ARV-nya, terus dia juga VL-nya bagus atau virusnya sudah tidak terdeteksi dan sel kekebalan tubuhnya atau CD4-nya itu di atas 200, dia akan tetap bisa punya anak, tetap bisa nikah selama yang saya sebutkan tadi itu nggak kelewat, dia tidak akan menularkan ke pasangannya ataupun anak. Tapi dengan catatan lagi, kalau misalkan mau program hamil atau mau punya anak juga harus konsultasi ke dokter. Misalnya proses persalinannya juga nggak boleh yang normal, harus yang di sesar seperti itu untuk mengurangi penularan. Nah, setelah itu juga masih ada tes lagi namanya PITC untuk si bayinya 6 bulan setelah dia lahir, dicek apakah dia masih negatif atau mungkin positif ya. Kita biasanya pernah dengar ini nggak yang kalau sudah viral load-nya sudah tersubstansi terus CD4-nya di atas 200, alhamdulillah anaknya negatif dan sampai beranak 3 atau 4 masih negatif semua. Itu tadi dipatuh minum ARV-nya, viral load-nya tersubstansi dan CD4-nya di atas 200 pasti akan aman. Pokoknya apa ya, kalau udah kayak gitu tuh gimana caranya kita tahu kita mau kemana gitu kan? Iya nggak sih? Harus ada jalannya. Kalau udah ketemu jalannya, insya Allah bisa sih. Bisa. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi, peran komunitas, peran keluarga itu selain ada peran-peran yang lain. Jadi yang paling penting adalah si pasien ini harus, atau si ODIF-nya harus tahu kalau dia minum ARV teratur, dia tidak terdeteksi VL-nya dan dia CD4 di atas 200, dia tidak akan menularkan ke orang lain. Jadi sangat kecil, untuk sangat kecil sekali itu data dari WHO ya, 2021 ya kan. Nah terus kalau yang dari keluarganya juga harus tahu HIV itu apa, penularannya kayak gimana, hal-hal yang basic dulu, sehingga tidak ada suatu gap di antara, misalkan ada loh yang masih kayak piring-piringnya disendirikan, masih ada sekarang. Kemarin saya ketemu sama pasien, dia kan ini kenalan juga, ngomong kalau hasilnya tes HIV positif di kota lain, mau pindah ke sini, terus kami bantu. Saya ngomong juga sama PS yang dari Mahameru juga, namanya ada Mas Oki. Nah dia itu masih kayak ngobrol ya, saya kan dengerin aja ya dia. Jadi dia itu, aku mas nggak berani ini makan bareng kayak gitu. Iya masih kayak gitu lah. Nggak harus kayak gitu orang berarti kan dia belum paham juga. Benar. Konsep penularannya kayak gimana. Terus ya hal-hal yang basic aja dibenerin dari pasiennya, dari keluarganya, baru ke orang lain. Jadi peran
peran yang paling penting adalah dari si pasien dulu, baru ke orang-orang di sekitar. Sekali. Nah, ini udah over nih ya. Over Berdiri ya. nggak apa-apa ya, nggak ngaruh gitu ya. Makasih banget udah mau datang ya di Jaga Malam kali ini. Iya. Dan untuk teman Pro 2 jangan khawatir ya. Audif ya, Audif Iya. tuh masih ada harapan lah ya Oke. untuk sembuh, bukan sembuh ya, untuk membaik lah ya. Untuk membaik. Hidup lebih sehat. Hidup lebih sehat. Pesan kuncinya, Iya, pesan kuncinya deh. HIV bisa dicegah. Nah, Terus TBC juga bisa TBC bisa dicegah. Ini kan saling berkaitan ya. iya. Orang yang dengan HIV biar nggak kena TB harus terapi pencegahan TBC. Dan orang yang belum HIV kalau punya resiko tertular HIV, monggo akses bisa di PKBI. Iya, di PKBI. Klinik Soundingnya PKBI. dong, Gitu. sosial media apa segala macam. PKBI Jawa Timur ya. Instagramnya, Iya, Instagramnya. PKBI. Terus sosial media lain. Jaringan Indonesia Positif yang lebih ke advokasi sih. Oke. Jadi kalau di PKBI ini kan lebih di Apa? tingkat provinsi. Ya. Kalau mau yang lebih ke agak yang lebih beragam lagi tentang HIV bisa ke jaringan Indonesia Indonesia Positif Positif. atau mungkin organisasi-organisasi lain yang memang fokusnya di HIV kayak gitu. Biar apa? Biar informasinya itu valid, biar teman-teman juga paham. Terima kasih banyak ya. Semoga Sama-sama, lancar Kak. selalu edukasinya Iya, kepada iya. masyarakat, mulia banget soalnya ya.